Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penerapan perbandingan trigonometri. Contoh soal pertama. Sebuah tangga disandarkan pada suatu pohon kelapa yang batangnya lurus dan mempunyai buah siap panen. Sudut yang dibentuk oleh tangga itu dengan tanah horizontal adalah 60 derajat. Jarak kaki tangga ke batang pohon kelapa hingga dapat meraih buah adalah 5 meter. Hitunglah jarak lintasan yang ditempuh seseorang untuk dapat mengambil buah pohon kelapa tersebut. Nah, dari cerita ini maka kita bisa membuatkan gambarnya berupa sebuah segitiga siku-siku, di mana pada gambar ini titik B merupakan posisi seseorang, ya. Kemudian AC merupakan tinggi pohon kelapa, AB adalah jarak seseorang dengan pohon kelapa. Nah, sudut elevasi atau sudut yang dibentuk oleh tangga dengan tanah adalah 60 derajat, itu adalah alfa 60 derajat. Nah, maka dari gambar kita bisa melihat cos alfa adalah perbandingan AB dibanding dengan BC. Nah, maka kalau kita ingin mencari panjang BC atau panjang tangga, maka kita peroleh AB cos alfa. Sehingga BC adalah AB panjangnya 5, cos alfa itu adalah cos 60, maka 5 per cos 60 derajat. Sehingga BC panjangnya 5 dibagi setengah sama dengan 10 meter. Nah, maka jarak lintasan yang ditempuh untuk mengambil pohon kelapa adalah sama dengan panjang BC atau panjang tangga, yaitu 10 meter. Baik, contoh soal kedua. Sebuah pohon berjarak 100 meter dari seorang pengamat yang tingginya 170 cm. Apabila pucuk pohon tersebut dilihat pengamat dengan sudut elevasi 45 derajat, tentukan tinggi pohon tersebut. Oke, dari soal ini bisa kita gambarkan. Nah, sekarang kita lihat seorang pengamat yang berjarak 100 meter dari sebuah pohon, ya, dengan sudut elevasi 45 derajat, maka tinggi pohon tersebut adalah. Nah, dari gambar ini, dari soal kita ketahui jarak pengamat ke pohon itu 100 meter. Kemudian tinggi pengamat itu 170 cm. Nah, kita jadikan ke meter, berarti 1,7 meter. Kemudian sudut elevasinya adalah sebesar 45 derajat. Nah, yang dicari adalah tinggi pohon. Nah, maka kita misalkan T itu adalah tinggi pohon dikurang dengan tinggi pengamat. Nah, sehingga X itu adalah jarak pengamat ke pohon. Maka tangen 45 derajat itu adalah T per X. Sehingga T adalah X kali tangen 45 derajat. Nah, maka X itu jaraknya 100 meter, maka T adalah 100 dikali 1, sama dengan 100. Maka tinggi pohon adalah T kita tambah dengan tinggi pengamat. T kita peroleh tadi 100, berarti 100 ditambah tinggi pengamat itu 1,7, maka dijumlahkan 101,7 meter. Nah, sehingga tinggi pohon tersebut adalah 101,7 meter. Baik, contoh soal yang ketiga. Seorang ahli biologi ingin mengetahui lebar sebuah sungai, sehingga alat yang dipasang untuk mengetahui polutan dalam air sungai dapat diatur dengan baik. Jarak dari ahli biologi berdiri pada tempat yang akan dipasang alat di titik A adalah 100 kaki, dan sudut pandang pada alat di seberang sungai yaitu di titik C sebesar 30 derajat, seperti pada gambar. Nah, hitunglah lebar sungai tersebut. Nah,
Maka dari soal ini, dari gambar, bisa kita sederhanakan gambarnya. Maka kita peroleh gambar sebuah segitiga siku-siku di A dengan sudut ABC atau sudut alfa adalah 30 derajat. Oke, jarak AB 100 kaki ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah lebar sungai. Nah, pada gambar lebar sungai berarti panjang AC. Oke. Maka dari konsep ini kita mengetahui, kita misalkan lebar sungai AC ya. Lebar sungai adalah AC, sehingga tangen alfa itu adalah AC per AB ya. Maka kita mencari panjang AC berarti AB kali tangen alfa, sehingga AB panjangnya 100, tangen alfa berarti tangen 30 derajat, maka AC adalah 100 tangen 30 derajat. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mengetahui nilai tangen 30 derajat, yaitu 1/3 akar 3. Sehingga AC adalah 100 kita kali dengan 1/3 akar 3. Kita sederhanakan diperoleh 100/3 akar 3. Nah, maka lebar sungai tersebut adalah 100/3 akar 3 kaki. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, untuk lebih memahami lagi, kita lihat satu contoh soal lagi. Sisno diminta mengukur tinggi tiang bendera menggunakan klinometer. Saat pertama berdiri dengan melihat ujung tiang bendera, terlihat pada klinometer menunjuk pada sudut 60 derajat. Kemudian ia bergerak menjauhi tiang bendera sejauh 10 meter. Dan terlihat pada klinometer sudut 45 derajat. Tinggi tiang bendera tersebut adalah. Nah, cerita tadi kita bisa membuatkan dalam sebuah gambar seperti yang terlihat. Nah, tinggi tiang bendera kita misalkan T. Kemudian jarak Sisno dengan tiang bendera, posisi pertama itu B, kemudian dia bergeser 10 meter lagi ya, sehingga sudut elevasinya dari 60 derajat menjadi 45 derajat. Nah, sekarang yang ditanya adalah T. Nah, maka kita misalkan tinggi tiang itu adalah T, tangen 60 derajat berarti T per B. Oke, sehingga T sama dengan B kali tangen 60 derajat. Ini kita misalkan sebagai persamaan pertama. Nah, kemudian tangen 45 derajat itu adalah T per 10 ditambah B. Nah, sehingga T sama dengan 10 tambah B kali tangen 45 derajat. Kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. Baik. Dari persamaan pertama dan kedua, maka kita peroleh T sama dengan T. Berarti B tangen 60 derajat itu sama dengan 10 tambah B tangen 45 derajat. Maka B kali akar 3 sama dengan 10 tambah B kali 1. Berarti 10 tambah B. Sehingga B akar 3 sama dengan 10 tambah B. Nah, B akar 3 kita kurang B sama dengan 10, maka kita faktorkan, berarti B dikali akar 3 kurang 1, sama dengan 10. Sehingga B sama dengan 10 kita bagi akar 3 kurang 1. Karena ini belum rasional, maka kita rasionalkan, berarti kita kali dengan, ya, diperoleh B-nya 10 per akar 3 kurang 1. Sehingga tadi T sama dengan B tangen 60 derajat. Maka jadinya T sama dengan 10 per akar 3 dikurang 1 dikali dengan akar 3. Maka kita peroleh 10 akar 3 kita bagi akar 3 kurang 1. Karena belum rasional, kita rasionalkan. Kita kali akar 3 tambah 1 per akar 3 tambah 1. Sehingga diperoleh 30 tambah 10 akar 3 per 3 kurang 1, atau kita sederhanakan menjadi 15 tambah 5 akar 3. Baik, demikian video kali ini.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.